Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ngeri banget. Utang pemerintah dan BUMN ternyata mencapai 10.600 triliun rupiah. Mengapa utang pemerintah dan BUMN harus dihitung sebagai satu kesatuan? Karena memang demikian adanya. Keduanya sudah berkumpul menjadi beban negara yang bercampur dalam satu tempat, seperti air dalam mangkuk tempat cuci tangan. Bagaimana bisa terjadi demikian? Pertama, karena pemerintah mengambil utang dari BUMN, baik BUMN bank maupun BUMN non-bank dalam bentuk surat utang negara atau SUN. Kedua, BUMN non-bank mengambil utang dari bank-bank BUMN dan BUMN keuangan non-bank, yakni BUMN asuransi. Kemudian ketiga, BUMN bank mengambil utang dari BUMN keuangan non-bank, yakni asuransi dan dana pensiun. Utang ini kesemuanya sudah saling bercampur, seperti air kotor tempat cuci tangan rame-rame atau air kobokan. Dan sekarang utang pemerintah dan BUMN sudah mencapai 10.600 triliun rupiah lebih. Jika pemerintah gagal bayar utang, maka semuanya akan berantakan. Jika BUMN bank maupun non-bank gagal bayar utang, maka asuransi, dana pensiun berantakan. Jika asuransi dan dana pensiun gagal bayar, tahu sendiri kan apa akibatnya? Utang luar negeri, pemerintah dan swasta. Mari kita lihat mengapa harus waspada dengan besarnya utang pemerintah dan BUMN sekarang ini. Berdasarkan data Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia atau utang luar negeri pemerintah dan swasta Indonesia sampai dengan kuartal 3 tahun 2019 mencapai 395,63 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 5.538,88 triliun rupiah. Utang luar negeri tersebut meningkat sebesar 36,64 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat senilai 513,03 triliun rupiah dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2018 yang lalu. Pemerintah dan swasta termasuk BUMN akan menghadapi masalah yang cukup besar terkait dengan pelemahan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi yang rendah sekarang ini, utang pemerintah swasta termasuk BUMN menghadapi masalah lemahnya revenue, pendapatan, keuntungan. Akan tetapi, kewajiban semakin menggunung. Bagaimana keadaannya? Utang luar negeri pemerintahan Joko Widodo sampai dengan kuartal 3 tahun 2019 adalah senilai 197,14 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 2.759,92 triliun rupiah. Meningkat sebesar 17,97 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 251,59 triliun rupiah dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2018. Utang luar negeri akan menjadi prioritas utama pemerintah untuk dibayarkan dan dilunasi tepat pada waktunya. Itulah mengapa mereka memasang banyak debt collector yang mengurusi keuangan pemerintah yang didampingi oleh konsultan-konsultan asing. Selanjutnya, utang pemerintah yang bersumber dari surat utang negara atau government debt securities sampai dengan bulan Januari tahun 2020 mencapai 2.316,25 triliun rupiah atau meningkat senilai 265,43 triliun rupiah selama 1 tahun terakhir. Dihitung mulai Januari 2019 sampai dengan bulan Januari 2020. Jika terjadi apa-apa, utang ini akan dikorbankan. Mungkin akan dibayar dengan janji-janji, itu jika terjadi apa-apa. Dengan demikian utang pemerintah sampai dengan Januari 2020 sedikitnya adalah mencapai 5.076,17 triliun rupiah. Nilai tersebut diperoleh dari utang luar negeri pemerintah
ditambah dengan surat utang negara atau utang dalam negeri pemerintah. Selanjutnya, utang luar negeri BUMN yang terdiri dari utang luar negeri BUMN perbankan sampai dengan kuartal 3 tahun 2019 meningkat senilai 50,76 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 710,67 triliun rupiah. Utang luar negeri BUMN perbankan meningkat dalam periode tersebut. Kuartal 3 2018 sampai dengan kuartal 3 2019. Di atas tadi senilai 1,19 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga sampai kuartal 3 tahun 2019, utang BUMN bank senilai 7 miliar dolar Amerika. Sedangkan utang BUMN non-bank meningkat senilai 13,46 miliar dolar Amerika Serikat pada periode yang sama. Sehingga sampai kuartal 3 tahun 2019, utang luar negeri BUMN non-bank menjadi 43,75 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 612,52 triliun rupiah. Selain utang luar negeri, BUMN juga memiliki utang kepada bank dalam negeri dengan jumlah yang lebih besar. Berdasarkan laporan Kementerian BUMN, total utang BUMN sampai dengan akhir tahun 2018, total utang BUMN mencapai 5.604,39 triliun rupiah. 4 bank BUMN memiliki utang paling besar yakni PT Bank Negara Indonesia, BNI Persero Tbk, senilai 698,19 triliun rupiah. Bank Mandiri Persero Tbk senilai 1.017,29 triliun rupiah. PT Bank Rakyat Indonesia BRI Persero Tbk senilai 1.111,62 triliun rupiah dan Bank Tabungan Negara BTN Persero Tbk 282,59 triliun rupiah. Dengan total utang BUMN perbankan mencapai 3.109,71 triliun rupiah. Selanjutnya, utang BUMN non-bank sampai dengan akhir tahun 2018 mencapai 2.411,51 triliun rupiah. BUMN non-bank dengan utang terbesar di antaranya berdasarkan urutan teratas yaitu PT PLN mencapai 565,07 triliun rupiah. Pertamina mencapai 508,40 triliun rupiah. PT Taspen 222,15 triliun rupiah. PT Waskita Karya 95,50 triliun rupiah. PT Inalum 89,69 triliun rupiah. PT Telkom Persero 88,89 triliun rupiah. PT Pupuk Indonesia 72,88 triliun rupiah. PT Perkebunan Nusantara 3 68,09 triliun rupiah. PT Jasa Marga 62,22 triliun rupiah. PT Hutama Karya 53,92 triliun rupiah. PT Garuda Indonesia 50,13 triliun rupiah dan seterusnya. Jika terjadi apa-apa, utang BUMN akan menjadi alat untuk menutup BUMN. Aset-aset BUMN dapat disita negara, dijual ke taipan swasta dan asing. Pada saat yang sama, bisnis BUMN bisa diambil para taipan. Bukannya taipan dan asing sedang tidak punya uang juga? Nah, mungkin skenario ini sedang dipikirkan oleh mereka. Di tahun-tahun mendatang adalah tahun yang berat bagi pemerintah serta BUMN, dikarenakan dua faktor eksternal dan juga faktor internal. Dari eksternal, Indonesia akan terdampak oleh kondisi internasional yang semakin buruk, yang dimulai dengan perang mata uang atau currency war, selanjutnya perang dagang atau trade war, dan sekarang seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia mengalami pelemahan ekonomi akibat wabah coronavirus. Sementara dari internal, adalah kondisi daya beli masyarakat yang cenderung menurun selama 5 tahun terakhir. Hal ini akan melipat gandakan eskalasi resesi dan juga krisis ekonomi. Akibat pelemahan ekonomi di semua lini, maka secara otomatis revenue BUMN akan semakin menurun, dengan demikian keuntungan juga akan cenderung menurun.
Demikian juga penerimaan negara dari pajak dan non-pajak yang menurun baik dari pajak ekspor, pajak impor, pajak dalam negeri, cukai dan lain sebagainya akan menurun pula. Sementara kewajiban negara dan kewajiban BUMN tidak mengenal kompromi, harus bayar, atau aset-aset negara dan juga aset BUMN disita oleh pemberi utang. Oleh karena itu, Paduka harus hati-hati. Ada yang mau cuci tangan, jangan sampai diminum.